Di dalam Ibrani 8 ayat 11 ingin mengajar kita, mengajar saya, mengajar keluarga besar Ikatan, bahwa faktor utama dalam perjalanan hidup kita yaitu iman kita kepada Tuhan. Orang boleh punya uang banyak, orang boleh memiliki harta yang banyak, orang boleh memiliki segala sesuatu. Tapi kalau dia kehilangan iman percaya kepada Tuhan, maka sia-sialah apa yang dia miliki. Malam hari ini di ibadah pembukaan Ikatan Keluarga Besar, Abraham Tuhan menjanjikan dia suatu tempat. Kalau kita baca kembali dikatakan begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak. Coba kita baca, tidak. Lanjut apa? Tidak apa? Tidak mengetahui. Perjalanan hidup kita di tahun ini kita tidak tahu ke depan maunya jadi apa saya ini. Di dalam perjalanan saya di tahun 2022 ini, apa yang terjadi di depan sana kita orang tidak tahu. Kehidupan kita itu sebuah rahasia yang tidak pernah satu orang pun tahu besok mau jadi apa. Oleh sebab itu tadi saya katakan dari awal bahwa kekayaan harta itu boleh. Orang semua pasti menginginkan itu, uang dan segala macam. Tapi kalau kita kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan, maka yang kita miliki semua itu sia-sia. Hari ini kita membuka pelayanan kita untuk perjalanan kurang lebih 10 bulan lagi, 11 bulan. Kita tidak tahu di dalam perjalanan pelayanan kita nanti seperti apa. Di dalam kita mau melakukan segala sesuatu yang baik, pasti saja iblis tidak suka dan dia akan terus berupaya untuk menghancurkan, membuat kita saudara bersaudara tidak suka satu sama lain, cemburu satu sama lain, kita akan saling pokoknya tidak baku suka. Itulah pekerjaan setan. Perjalanan kita panjang. 2022 ini baru di bulan yang kedua. Hari ini tanggal 4. Ikatan kita kuat kalau ada cinta kasih sayang yang ada di dalam. Bukan cinta sebagai manusia yang akan dengan waktu dia akan hilang, tapi cinta yang berasal daripada Kristus. Kalau kita baca perenungan kita di minggu ini dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Kita diajar bagaimana cinta kasih kita bukan hanya sesama. Kalau cinta manusia, saya bisa mengasihi Bapak Alex, Mama Kiki, Kakak Iwan, Kakak Ani, Kakak Renon, Kakak Magrit, Bapak Paulus, Bapak Obed. Saya bisa mengasihi mereka. Bisa mengasihi mereka ketika mungkin dia ada buat sesuatu yang baik dengan saya, atau ada sesuatu yang kita harapkan. Tapi ketika harapan kita sudah tidak terwujud, kasih sayang kita, cinta kita itu bisa hilang karena kondisi keadaan. Kalau kita belajar kasih dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7, maka yang harus kita ingat yaitu kasih daripada Allah ketika dia memberikan Yesus Tuhan, supaya kita semua yang harus binasa karena dosa ini, kasih Yesus di Bukit Kalvari itu yang melekat dalam hidup kita.
supaya ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, masalah di dalam hidup dan kehidupan kita secara pribadi, keluarga, bahkan di dalam persekutuan, kita tidak akan baku marah. Karena yang hadir di dalam hati kita, pikiran kita adalah kasih Kristus. Sehingga persekutuan kita tetap berjalan, persekutuan kita tetap saling membangun, saling baku cinta, baku sayang. Sehingga tidak ada yang bilang bahwa kamu sendiri di sana, kami di sini. Tidak ada. Di awal pelayanan daripada keluarga, kita bersyukur karena sampai detik ini kita masih bisa beribadah. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ada janji Tuhan bagi keluarga kita, keluarga besar. Kalau kita mau lihat kembali ke belakang, maka kita akan lihat bahwa keluarga-keluarga kita banyak sekali yang sudah Tuhan panggil untuk melakukan tugas pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau hitung, terlalu banyak kita berkeluarga yang sudah Tuhan panggil untuk masuk di dalam sebuah rencana Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan yang mulia. Di dalam keluarga besar, Yarangga begitu banyak majelis. Di dalam keluarga besar atau ikatan kita banyak hamba-hamba Tuhan yang dulunya kita lihat bahwa mereka orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi kalau Tuhan ingin melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan keluarga besar kita, maka lambat atau cepat, maka kita semua Tuhan akan bawa untuk pengenalan akan Kristus yang sebenarnya. Siapa yang pernah berpikir kakak Iram, kakak Teus, keluarga di Manokwari sana boleh masuk dalam sebuah pekerjaan pelayanan Tuhan yang luar biasa? Padahal kita tahu latar belakang seperti apa, segala macam. Tapi ini rencana Tuhan yang Tuhan sementara buat di tengah-tengah kehidupan keluarga besar. Jangan kita lihat sekarang, oh kami dari GKI, orang itu Pantekosta. Bagian itu kita hilangkan dan kita lihat bagaimana sebuah perubahan terjadi dalam hidup kita. Nanti lambat laun, nanti dia bisa mengerti, dan ketika kita mengerti tentang firman Tuhan, baru kita tahu posisi kita, oh begini, harusnya kita dipanggil, kita harus ada di tengah-tengah sini supaya kita bisa membawa keluarga-keluarga kita, mengarahkan keluarga-keluarga kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di malam hari ini kita belajar seperti Abraham. Abraham dia terima janji Tuhan itu semua. Janji pusaka yang Tuhan berikan, janjikan buat dia itu keturunan yang secara mata jasmani pikiran manusia tidak mungkin. Tapi dia terima janji itu. Dia menjadi bapa segala bangsa. Anaknya begitu banyak sampai saat ini kita orang yang ada yang keturunan-keturunan daripada Abraham. Itu janji Tuhan dalam posisi usia yang tidak mungkin punya anak. Tapi dia boleh terima janji itu. Bahkan dia bukan hanya punya anak yang banyak, tapi berkat yang luar biasa. Keluarga besar Yarangga yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di pembukaan ibadah ikatan keluarga besar di malam hari ini, mari kita sama-sama ada di dalam rencana Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana buat Abraham itu terjadi, saya percaya bahwa rencana Tuhan buat keluarga besar Yarangga, dalam khusus kita ikatan keluarga besar Leonardo Yarangga, pasti janji Tuhan itu akan digenapi. Mau tahun ini, 2 tahun ke depan, atau berapa puluh tahun ke depan, tapi pasti janji Tuhan ini akan digenapi. Bahwa satu orang di dalam keluarga kalau diselamatkan Tuhan, maka seisi keluarga akan diselamatkan Tuhan. Mari iman kita latih seperti Abraham. Abraham dia punya iman tidak bisa diuji. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam perjalanan kita nanti dalam pelayanan keluarga,
pasti kita akan melewati banyak ujian, cobaan yang akan kita hadapi. Pribadi kita, suami, istri, anak-anak, kita akan melewati cobaan itu, tantangan, pergumulan di tengah-tengah keluarga. Tapi apakah kita mau meninggalkan persekutuan, ataukah kita saling menguatkan untuk tetap ada di dalam persekutuan? Ini jadi pergumulan kita semua, bukan pergumulan daripada Bapak Paulus saja, bukan pergumulan daripada Bapak Reno, bukan pergumulan dari Bapak Iwan, Bapak Opet, bukan pergumulan dari cuma 1-2 orang. Tapi inilah menjadi pergumulan kita, tanggung jawab kita sama-sama. Supaya jangan diantara kita, di tengah-tengah keluarga kita, cuma persoalan, masalah yang kita hadapi, kita tidak datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menjadi sebuah arah bagi kita semua untuk pembukaan pelayanan, bahwa tetap iman percaya kita kepada Tuhan tidak akan diganggu oleh perasaan, pikiran, atau apapun yang mengganggu hidup kita, sehingga kita keluar dari pelayanan atau ikatan keluarga. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah ini menjadi perenungan kita bersama, bahwa kalau hari ini di tahun 2022 kita masih ada di dalam persekutuan keluarga, betapa perjalanan yang cukup panjang. Jadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan terus tolong kita, beri kita kekuatan kesehatan, kita baku lihat, baku sayang, sampai Tuhan datang juga orang masih tetap baku sayang. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati keluarga besar Yarangga, dan kita akan mengaminkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini dengan nyanyian rohani 17